Baiklah, topik bahasan kita kali ini adalah motherboard. Khususnya kita akan membicarakan tentang form factor motherboard. Apa sebenarnya form factor? Istilah form factor berasal dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia bermakna faktor bentuk. Form factor itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang rincian dari ukuran atau dimensi dan bentuk fisik dari perangkat. Kalau kita bicara form factor motherboard, berarti kita sedang membicarakan tentang rincian dari dimensi atau ukuran dan bentuk fisik daripada motherboard itu sendiri. Kadangkala form factor itu tidak hanya meliputi ukuran atau dimensi dan bentuk fisiknya saja, tapi di dalamnya terkandung tentang layout atau tata letak dari komponen-komponen yang ada pada perangkat tersebut dan juga dari desainnya. Nah, pada motherboard banyak sekali form faktornya, sangat bervariasi. Bentuk fisik dan ukuran dari motherboard itu sangat beragam. Khususnya yang kita bicarakan di sini adalah untuk motherboard PC desktop dan PC server. Kalau di pasaran dan di lapangan, Anda tentu sering menjumpai bentuk atau ukuran motherboard yang beragam. Nah, di sini form faktornya bisa kita katakan beragam. Saya berikan satu contoh form factor dari salah satu motherboard itu. Saya tampilkan motherboard berikut yang seperti Anda lihat ini adalah motherboard form factor ATX. ATX singkatan Advanced Technology Extended. Motherboard dengan form factor ATX ini memiliki dimensi panjangnya itu adalah 305 mm dan lebarnya 244 mm. Saya tampilkan yang lainnya lagi. Yang sebelah kanan saya ini adalah motherboard dengan form factor micro ATX. Ukurannya lebih kecil. Jadi dia berukuran 244 mm lawan 244 mm. Dan masih ada lagi motherboard lain, misalnya yang form factor dari mini ATX. Dia berukuran 150 mm lawan 150 mm. Dan masih ada yang lain lagi, yaitu form factor extended ATX atau yang biasa disingkat EATX. Itu berukuran 305 mm melawan 330 mm. Jadi ukurannya cukup besar. Biasanya untuk form factor extended ATX ini biasa digunakan untuk motherboard server. Dan masih banyak form factor yang lainnya. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Patut diketahui, sebenarnya ukuran motherboard atau dimensinya untuk setiap form factor tidak harus tepat seperti itu. Yang saya maksudkan seperti ini. Untuk form factor ATX misalnya, tidak harus itu panjangnya 305 mm kali 244 mm. Bisa jadi dia sedikit lebih kecil. Biasanya yang sering saya ketahui, kalau panjangnya tetap, yaitu 305 mm, namun lebarnya kadang-kadang sedikit lebih kecil. Tidak lagi 244 mm, tapi misalnya 240 mm atau mungkin 230 mm seperti itu. Jadi dia sedikit lebih kecil. Sama halnya untuk form factor micro ATX dan lain sebagainya. Kalau lebih besar belum pernah saya jumpai. Kalau dia sedikit lebih kecil, yaitu lebarnya yang sedikit lebih kecil, itulah yang terjadi yang sering saya ketahui. Jadi prinsipnya
ukuran form factor ini, setiap form factor ini tidak harus paten seperti itu. Kenyataannya tidaklah demikian. Nah, apa sih daripada manfaat form factor ini? Seperti ini. Ini penting sekali untuk menentukan kompatibilitas daripada perangkat itu. Kompatibilitas itu kesesuaian. Misalnya, kalau di sini diketahui ada motherboard dengan form factor ATX, maka dia ini cocok dipasangkan pada case yang juga memiliki form factor ATX. Sedangkan kalau motherboard micro ATX semacam ini, dia juga cocok atau pas dipasangkan pada case yang form faktornya juga micro ATX. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Motherboard ATX yang ukurannya lebih besar daripada micro ATX kemudian dipasangkan pada case yang form faktornya micro ATX. Andaikan dia bisa, biasanya sih memang bisa, tapi nanti suatu ketika akan menimbulkan masalah. Misalnya komputer tersebut atau PC tersebut mudah panas, yang akhirnya hang atau restart sendiri. Ini karena memang tidak kompatibel, karena panas yang dikeluarkan terlalu banyak, misalnya kayak gitu, sedangkan pengudaran di dalamnya terlalu sempit. Panas inilah yang mengakibatkan komputer itu menjadi beroperasi tidak normal. Contoh berikutnya, kalau ini motherboard ini form factor ATX, maka PSU atau power supply unit yang cocok harus yang form factor ATX juga. Jadi nanti di power supply unit itu ada banyak form factor, tidak hanya ATX, ada SFX, ada LPX dan lain-lainnya. Jadi kalau di sini ATX, dia harus pakai power supply unit yang form factornya ATX juga. Contoh yang micro ATX, ini juga cocok untuk power supply unit yang form faktornya juga ATX. Jadi di sini biasanya form faktor itu banyak digunakan di 3 perangkat, yaitu di motherboard, case, dan power supply unit. Bukan bermakna bahwa di perangkat lain itu nggak ada form faktornya, ada juga sih. Tapi yang paling banyak digunakan untuk kelas PC adalah pada 3 perangkat tadi. Patut dicatat di sini, untuk motherboard PC laptop itu bisa kita katakan nggak ada form faktornya itu. Karena apa? Bentuk motherboardnya sangat beragam, di mana laptop satu dengan laptop lainnya itu sangat berbeda. Saya berikan contoh, walaupun dia sama-sama mereknya, misalnya katakan merek A begitu, motherboard yang satu dengan lainnya kalau serinya beda bisa berbeda, karena setiap individu laptop itu punya desain sendiri. Itulah sebabnya kalau laptop itu motherboardnya rusak, sulit untuk mencari gantinya, karena harus sama persis sesuai dengan spesifikasi laptop itu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perbandingan antara form factor motherboard. Saya tampilkan di sini 2 motherboard tadi, di mana yang sebelah kiri ini adalah form factor ATX dan ini micro ATX. Tampak terlihat di sini, yang ATX dia memiliki konektor-konektor lebih banyak. Contohnya di sini slot-slotnya lebih banyak. Slot-slot ini sangat berperan untuk perluasan fungsi daripada komputer ini sendiri. Misalkan dia untuk ditambahkan card apa begitu, misalnya suaranya ingin lebih bagus, kasih sound card. Ingin gambarnya lebih bagus, tampilan di layarnya, kasih kartu grafis. Kemudian ingin tambahan untuk jaringan, koneksi jaringan, tambah kartu lain, dan seterusnya. Banyak kartu yang bisa kita tambahkan di sini, sehingga fungsi daripada komputer itu sendiri menjadi lebih luas. Nah, ini penting untuk perluasan fungsi. Sedangkan kalau untuk form factor micro ATX,
di mana jumlah slotnya sedikit. Dengan demikian, perluasan fungsinya juga tidak akan bisa sebanyak yang form factor ATX tadi. Nah, ini kegunaan kita mengetahui form factor dari motherboard itu sendiri. Kita memandang kegunaan motherboard dari sisi form factor dalam perluasan fungsinya. Patut dicatat di sini bahwa form factor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rincian tentang dimensi atau ukuran dan bentuk fisik daripada suatu perangkat. Dan di dalamnya seringkali terkait juga dengan layout atau tata letak dan desainnya atau rancangan.